Belakang. Ya, ya. Kemarin-kemarin kan kita sudah diajarkan tentang penentuan perakitan. Ya. Itu kan dimulai dari chipset tuh. Betul. Dari motherboard. Ya. Nah, kalau misal dari prosesor bagaimana, Yang? Oh, ya. Penentuannya kalau dari prosesor. Iya. Ya, itu kan gini. Kalau yang kemarin tuh kita bahas, kalau kita punya motherboard ini, kemudian prosesor apa yang cocok, memori apa yang cocok, begitu ya? Betul. Memang betul kata Anda tuh. Umumnya orang itu sekarang ini kalau pesan komputer itu tidak seperti itu. Dia pasti nyebut prosesornya dulu. Saya ingin Core i7 generasi sekian begitu ya. Betul. Lah, jadi kita akhirnya menentukan berdasarkan prosesornya kayak begitu. Betul ya. Nah, oke, kita langsung aja teknis ya, teknis. Misalnya coba prosesornya apa? Prosesornya apa? Coba. Ya, misal Core i9 12900 KF misalnya ya. Oke, ini saya tuliskan dulu. Berarti Core i9. Core i9 misalnya gini. Berapa tadi? 12.000? Tulisan Core kurang E ya. Oh ya. Betul ya. Agak ngantuk ini ya. Ngopi dulu Ya. Iya. Ya, terus 12.900 KF. oh ya, 900 gini ya. Ya. KF. Nah, ini. Oke. Misalnya ini ya. Misalnya itu ya. Ya. Maka kita menentukan yang pertama kali kalau kita sudah tahu prosesornya, tentukan chipsetnya. Nah, dalam kaitan ini katakan gini, karena chipset itu ada di motherboard, betul, maka tentukan motherboard mana yang cocok. Anda boleh pilih motherboard yang merek apa? Oh, yang merek Asus. Oh, yang merek apa? ASRock atau yang apa itu namanya MSI atau apa, terserah lah ya. Iya. Atau motherboard yang dibuat Intel sendiri dan sebagainya. Iya. Terserah pilih motherboard yang mana. Tapi yang harus diperhitungkan chipsetnya apa ya. Jadi misalnya kita pilih Asus ya, chipsetnya apa begitu. Iya. Itu yang penting. Nah, untuk mengetahui ini Core i9 ini kan generasi 12 jelas ini. Iya, ya. bener-bener yang. Nah, coba di situ daftar chipset yang cocok di itu, daftarnya ada. Oke, daftar ya, untuk motherboard. Ya. Z. Ah, ya. 90 yang cocok ini. Iya. Tapi ada banyak ini ya. Iya, sebutkan semua aja. Chipset berapa? Z690. 690 ya. B660. Iya, 660 terus Ki 670. iya, 670. H670. Iya, H670. Sama H610. Ya, sudah ini aja dulu, masih banyak yang lain ya. H610. Nah, misalnya begini. Nah, kita kan sudah tahu kemarin telah kita bahas. Kalau H ini adalah untuk kelas entry level. Ini untuk kelas menengah B dan Q ya. Oh, betul. Sedangkan Z itu adalah untuk kelas yang high end. Nah, mari kita lihat di sini. Dan ini yang disebut chipset seri 6 ini ya. Seri 600. Seri 600. Ya, ini makanya disebut 600 itu karena depannya itu 600 semua. Nah, untuk Core i9 yang generasi 12 cocoknya chipset seri 600 ya. Iya. Ini contohnya aja, masih banyak jenis yang lain. Kalau kita sudah tahu, kita tentukan dulu prosesornya. Ini prosesornya kelihatan, ini prosesor high class ini. Ya, karena KF. K itu untuk prosesor yang unlock multiplier. Ya, artinya prosesornya itu bisa di overclock melalui multipliernya. Nah, itu yang kelas tinggi nanti. Dalam bahasan prosesor khusus kita akan bicara itu ya. Oke, ya. Jadi unlock multiplier itu apa begitu nanti. Nah, karena ini memiliki fitur bisa di overclock prosesornya melalui multipliernya ya. Sedangkan F itu tanda bahwa prosesor ini tidak dilengkapi oleh grafis internal. Oh. GPU contoh ini. Nah, ini kan ada core prosesor dan ada core grafis. Iya. Kalau itu ada kode 12900 KF, F itu berarti tidak ada grafisnya. Hanya core-nya aja. Artinya komputer ini, motherboard itu perlu kartu grafis luar itu. Oh, begitu. Ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu memang biasanya untuk komputer-komputer yang high end
untuk gaming kayak begitu, seperti itu biasanya. Oh, Ya. begitu. Jadi F itu tanda itu. Nah, oke, sekarang kita lihat mana yang cocok untuk motherboard untuk ini, untuk prosesor ini. Tentu kita pakai Z toh. Yang Z690. Karena di Z60 ini memang kelas untuk high end, di mana chipset ini mendukung overclock untuk prosesor melalui multipliernya. Di sini ada fitur itu. Sedangkan ini nggak ada loh fitur itu. Oh, yang beda ki nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di sini overclocknya tidak melalui multiplier. Lah itu nanti itu kalau kita sudah bahas BCLK ya, base clock apa itu, kita nanti akan tahu itu. Ya. Jadi overclock di sini ini melalui BCLK ini. Melalui frekuensi dasar. Ya. Kalau ini bisa dua-duanya, frekuensi dasar dan melalui prosesornya. Karena ini dilengkapi fitur overclocking ya, overclocking untuk prosesor melalui multipliernya. Maka yang cocok ini karena fitur yang bisa mendukung ini adalah Z90. Oke, sekarang ketemulah motherboardnya apapun mereknya ya. Iya. Tapi chipsetnya harus ini Z90. Ketemu sudah ya. Iya. Kemudian untuk menentukan memorinya yang cocok, karena ini kan sistem baru PCH, maka memori itu ditentukan oleh jenis prosesor. Iya. Sekaligus karena nggak ada kartu grafis, kita perlu kartu grafis nih. Betul. Kartu grafis yang cocok itu tergantung prosesor, ya. Oh, iya. Itu dari sistem chipset yang baru loh. Iya, iya. Ya. Nah, coba di situ. Yang memori yang cocok apa itu? Coba. Menurut datasheetnya PCIe 16 kali ya? Oh, itu grafisnya ya? Iya. Ya, jadi grafisnya adalah PCIe 16 kali ya. Versi berapa itu yang? Versi 5. Ah, versi 5. Nah, sudah ya. Berarti kita harus pakai ini. Terserah nanti kartu grafisnya itu apa. Merek apa ya. Iya. Kemudian fiturnya apa. Tapi yang jelas dia itu harus yang versi 5 PCIe ini. PCIe-nya ya. Iya, iya. Pakai yang di atas ya bisa-bisa saja, tapi nanti kan percuma juga ya turun ya. Turun. Jadi kalau pakai yang bawah ya silakan, bisa saja kompatibel, backbone kompatibel, tapi kan rugi nanti. Rugi nggak optimal. Iya, kayak begitu. Ya, ketemu sudah ininya. Nah, sekarang untuk memori ya. Terutama. Ya, memori daftarnya itu. Ya, ini DDR4 3200 ya. Ya, DDR4 ya. 3200 ya. Atau mendukung DDR5 4800. Nah, DDR5 ya. 5 ya yang. Berapa? 4.800. 4800. Nah, sekarang Anda tinggal menentukan batuk berkali-kali ya. Oke. Tinggal menentukan memorinya. Ternyata memorinya ada pilihan kayak begini. Nah, sekarang Anda akan pilih mana? Begini artinya. Ada motherboard yang dia menggunakan chipset ini, namun di situ slot memorinya yang terpasang itu diperuntukkan DDR4. Oh. Artinya DDR5 nggak bisa dong dipasang di situ. Iya. Nah, ada juga motherboard yang untuk Core i9 ini generasi 12 ya. Ya. Yang slot memorinya di motherboard itu dipasang untuk DDR5. Kalau di situ tertulis DDR4, maka inilah yang tepat betul kecepatannya 3200 MHz. Ya. Kalau DDR5 ini. Nah, sekarang Anda tinggal pilih. Kalau saya akan pilih motherboard yang slot memorinya DDR5. Kayak begitu kan? Betul. Ya. Nah, ketemu sudah semuanya. Tinggal nyari, Pak, saya membeli motherboard yang buatan Intel langsung aja. Ya. Itu yang chipsetnya Z690. Kemudian yang slotnya pakai yang apa untuk DDR slot memori. Ya, untuk DIMM-nya itu untuk DDR5 aja pakai itu. Terus saya milih form factor yang ATX aja biar PCIe-nya itu banyak karena nanti akan saya pasangkan multi grafis. Wah ya. Iya. Jadi jangan yang kecil-kecil, yang besar aja lah. Ketemu semua kan? Ketemu semua. Iya, nanti selebihnya kalau kita untuk mengetahui hard disk SSD ya
dan lain sebagainya yang cocok mana tergantung chipset ini. Ya. Nanti sudah ada daftarnya itu, nggak usah lah kita sebut di sini, cari aja Z690 ini mendukung apa saja. Kalau mendukung USB, berapa banyak USB yang bisa didukung, portnya itu ya, konektornya. Kemudian versi berapa yang bisa didukung, versi USB-nya. Ya. Begitu juga soundnya, line-nya, dan sebagainya, tergantung PCH-nya. SATA-nya juga itu ya? Ya. Untuk versi berapa gitu ya? Iya, tergantung ini semua toh. Iya. Nah, itu cara penentuannya. Jadi lebih simpel, enak kayak begitu. Jadi jangan lagi asal tembak aja dicoba-coba. Waduh, jangan ya. Itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Jadi kita harus tahu mana yang tepat barulah kita pasang. Pengetahuan semacam ini loh yang jarang dimiliki seseorang itu. Ya. Taunya hanya gitu aja. Oh, ini pasangannya ini gitu. Kalau yang ini nggak tahu ya. Jadi hafalnya gitu aja, banyak teknisi yang seperti itu ya. Jadi kita harus tahulah pengetahuan fundamental, pengetahuan dasar untuk perakitan. Jadi yang disebut pengetahuan dasar itu bukan ilmu kuno. Ya. Ilmu dasar. Iya, ilmu dasar. Untuk yang modern ada dasarnya, yang kuno ada dasarnya, kan begitu. Betul. Selama ini orang itu pikirannya kalau dasar itu pasti kuno. Ini termasuk dasar nggak? Dasar ya. Iya, harus dipahami. Jangan tahu-tahu ini pasangannya ini pasangannya ini. Jangan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Tidak ada yang. Ya. Oke, nanti soal ini mungkin Anda akan bertanya, loh ini kok ada K, apa artinya? Iya, bener. F, apa artinya? Iya. Yang sebelum ini ada yang U ya, apa artinya? Nah, itu kita bahas pada bab bahasan prosesor nanti ya, tapi nggak apa-apa, kita sentil dulu sedikit supaya ada pemahaman, yaitu pada sesi berikutnya. Iya, ya.